Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Firdaus akan mempresentasikan evaluasi sistem perawatan kompresor udara pada bengkel Khalifah Motor menggunakan MTBF, MTTR, Availability, FMEA, dan RCA. Perkembangan usaha jasa servis sepeda motor saat ini semakin pesat sehingga setiap bengkel dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Salah satu peralatan yang penting dalam operasional bengkel adalah kompresor udara. Alat ini digunakan untuk mengisi angin ban, mengoperasikan alat pneumatik, serta membersihkan komponen kendaraan. Namun berdasarkan hasil observasi, sistem perawatan yang diterapkan di bengkel Khalifah Motor masih menggunakan corrective maintenance, yaitu perbaikan baru dilakukan setelah terjadi kerusakan. Akibatnya, kerusakan sering terjadi secara tiba-tiba sehingga meningkatkan downtime, menghambat proses pelayanan kepada pelanggan, dan menurunkan produktivitas bengkel. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kendalan kompresor udara menggunakan metode MTBF, MTTR, Availability, FMEA, dan Root Cause Analysis, sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif. Objek penelitian ini adalah bengkel Khalifah Motor yang berlokasi di Jalan Pulau Air, Perak Laweh, Kota Padang. Bengkel ini bergerak di bidang jasa perawatan dan perbaikan sepeda motor, seperti servis berkala, penggantian kelistrikan, dan penggantian cukur sedang. Peralatan yang menjadi fokus penelitian ini adalah kompresor udara, karena alat ini memiliki peran penting dalam aktivitas bengkel, seperti pengisian angin ban, pengoperasian alat pneumatik, dan pembersihan komponen kendaraan. Saat ini sistem perawatan yang diterapkan masih dominan menggunakan corrective maintenance, yaitu perbaikan dilakukan setelah terjadi kerusakan. Untuk data kerusakan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa komponen yang mengalami kerusakan, yaitu filter udara tersumbat debu sebanyak 4 kali, V-belt mengalami kerusakan sebanyak 3 kali, selang udara bocor sebanyak 2 kali, pressure switch rusak sebanyak 2 kali, dan bearing motor aus sebanyak 3 kali. Piston aus sebanyak 1 kali. Selama periode pengamatan terjadi 15 kali kerusakan dengan total downtime 37 jam. Komponen yang menyebabkan downtime terbesar adalah bearing motor dengan total downtime 12 jam. Hal ini menunjukkan bahwa bearing motor merupakan komponen yang paling kritis terhadap kinerja kompresor. Beb, baca Beb. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Habib. Hasil MBTF. Selanjutnya dilakukan perhitungan maintain Berwen filter atau MTBF. Data yang digunakan total jam operasi sama dengan 2.496 jam. Jumlah kerusakan 15 kali sehingga diperoleh MTBF 166,4 jam. Artinya rata-rata komponen mengalami kerusakan yang mengalami 1 kali kerusakan setiap 166,4 jam operasi. Semakin besar nilai MTBF, maka semakin baik tingkat kendalan peralatan. Hasil MTTR. Perhitungan berikut adalah maintain to repair atau MTTR. Data yang digunakan total waktu perbaikan 37 jam, jumlah kerusakan 15 kali, hasil perhitungan menunjukkan MTTR sama 2,47 jam. Artinya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki satu kerusakan adalah sekitar 2 jam 28 menit. Nilai ini ditunjukkan proses perbaikan cukup cepat, namun frekuensi kerusakan masih perlu dikurangi.
Lanjut, Beb. Availability dan reliability. Berdasarkan nilai MTBF dan MTTR diperoleh satu availability 98,54%. Artinya komputer siap digunakan selama 98,54% dari total waktu operasi. Reliability 54,8%. Artinya peluang kompresor Kompresor. dapat beroperasi selama 100 jam tanpa mengalami kerusakan hanya sebesar 54,8%. Walaupun availability sudah tinggi, nilai reliability masih rendah sehingga masih diperlukan perhitungan sistem perawatan. Baiklah, saya akan membacakan analisis FMIA, yaitu metode FMIA digunakan untuk menentukan komponen yang paling yang paling kritis melalui nilai RPN atau risk priority number. Komponen dengan nilai RPN tertinggi adalah bearing motor sebesar 240, sehingga menjadi prioritas utama perbaikan. Kerusakan bearing menyebabkan getaran tinggi, suara bising, peningkatan suhu, dan bahkan penghentian operasi kompresor. Analisis RCA. Setelah diketahui komponen kritis, dilakukan root cause analysis untuk mencari akar penyebab kerusakan. Hasil RCA menunjukkan penyebab utama kerusakan adalah, yaitu pertama, kurangnya pelumasan pada bearing. Dua, tidak adanya infeksi berkala. Tiga, umur komponen yang telah melewati masa pakai. Empat, lingkungan kerja yang berdebu. Lima, dari seluruh faktor tersebut, kurangnya pelumasan pada bearing menjadi penyebab yang paling dominan. Rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil FMIA dan RCA, rekomendasi yang diberikan adalah satu, preventive maintenance, kedua, pelumasan bearing setiap minggu, tiga, pemeriksaan piston setiap bulan, keempat, pemeriksaan pump belt setiap bulan, pemeriksaan pressure switch setiap bulan. Selanjutnya, pembersihan filter udara setiap minggu, predictive maintenance, menggunakan sensor untuk memantau. Lalu getaran bearing, suhu motor, tekanan udara, uh, arus listrik, TPM dan RCM. Selanjutnya membuat checklist harian, melibatkan operator dalam perawatan. Terakhir fokus pada komponen kritis seperti bearing motor. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa satu kompresor udara mengalami 15 kali kerusakan dengan total downtime 37 jam. Kedua, nilai keandalan yang diperoleh yaitu MTBF sama dengan 166,4 jam, MTTR 2,47 jam, availability sama dengan 98,54%, reliability 54,8%. Ketiga, komponen yang paling kritis adalah bearing motor dengan nilai RPN 240. Kelima, penyebab utama kerusakan adalah kurangnya pelumasan, tidak adanya inspeksi berkala, umur komponen yang sudah tua, dan lingkungan kerja yang berdebu. Terakhir, penerapan preventive maintenance, predictive maintenance, serta monitoring berbasis IoT diharapkan dapat meningkatkan keandalan kompresor dan mengurangi downtime. Rafli. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok Firdaus. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.